dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi dikisahkan suatu hari seorang ulama zuhud yang bernama Syekh Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Namun ketika ia sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat hingga dirinya batal untuk menunaikan ibadah haji. Yang membuat Abdullah bin Mubarak menghentikan perjalanan adalah kondisi miris melihat seorang perempuan di kota Kufah yang terpaksa mengkonsumsi bangkai itik. Tidak sendirian, perempuan mengajak pula anak-anak yang memakai bangkai itu sebagai santapan keluarga. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali bahwa mengkonsumsi semacam itu haram menurut agama. Nasihat ini gagal hingga ia terkejut dengan kenyataan bahwa keluarga tersebut memakai bangkai karena alasan keterpaksaan. Si perempuan dan beberapa anaknya sudah 3 hari tidak mendapatkan makanan untuk mempertahankan hidup. Satu keluarga miskin tersebut menelan apa saja yang bisa dimakan. Hati Syekh Abdullah bin Mubarak menangis. Ia lantas menyedekahkan keledai tunggangannya beserta barang-barang bawaannya termasuk makanan dan pakaian kepada keluarga malang tersebut. Persoalannya adalah Syekh Abdullah bin Mubarak ini tak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah suci. Perjalanannya tertunda beberapa lama di kota Kufah sampai musim haji lewat, dan ia pun gagal untuk melaksanakan haji tahun itu. Ketika balik ke kampung halaman, alangkah terkejutnya ia lantaran mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes, campur malu, dan berterus terang bahwa kali ini ia gagal pergi ke tanah suci. Sungguh aku tidak menunaikan haji tahun ini, katanya meyakinkan orang-orang yang menyambutnya. Sementara itu kawan-kawan yang berhaji menyampaikan testimoni yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku berada di Mekah dan membantu kawan-kawannya itu membawakan bekal, memberi minum atau membelikan sejumlah barang. Setelah peristiwa yang membingungkan itu, Abdullah bin Mubarak pada malam harinya mendapatkan jawaban melalui mimpi. Dalam tidur itu Abdullah mendengar suara, "Wahai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah, Allah telah menunjukkan rahmatnya kepada hamba yang gemar bersedekah. Apa yang dilakukan ulama sufi tersebut adalah prioritas dalam ibadah. Haji adalah ibadah, sedekah juga merupakan ibadah. Namun Abdullah bin Mubarak mendahulukan yang kedua karena sedekahnya amat sangat dibutuhkan oleh sang perempuan tadi. Abdullah bin Mubarak sedang tidak meremehkan ibadah haji. Ia hanya mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Ia cuma sedang mengatasi masalah yang amat sangat mendesak, yakni menyangkut kebutuhan dasar orang lain dengan menunda ibadah haji tahun ini. Bukankah haji yang tertunda masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun yang berikutnya? Akan tetapi nyawa manusia tidak bisa ditunda. Perbuatan ini selaras pula dengan sebuah kaidah fikih, al-muta'addi afdalu minal qasiri. Ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah individual. Kaidah ini tidak berbicara tentang mana yang penting dan mana yang tidak penting, melainkan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Dalam fikih prioritas atau fikih aulawiyah, derajat urgensi suatu ibadah bervariasi, yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Sebagaimana ketika orang harus memilih sesuatu yang mengandung mudaratnya lebih kecil daripada yang mudaratnya lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah tersebut juga memberikan pelajaran bagi kita semua untuk tidak terlarut dalam kesedihan ketika kita belum mampu berangkat haji, ataupun kita belum mampu menunaikan kewajiban-kewajiban mahdoh kita lantaran keterbatasan ekonomi atau halangan lainnya. Dalam Islam tidak pernah mewajibkan orang miskin berangkat haji ketika ia sendiri masih kesulitan menunaikan kewajiban lain menafkahi anak dan istrinya. Tidak juga dianjurkan pula baginya memaksakan diri secara berlebihan hingga menjual aset-aset dasar seperti rumah atau sawah tempatnya mencari nafkah
Meski demikian, seseorang tetap diharuskan ikhtiar agar dapat melaksanakan ibadah haji sebagaimana sholat 5 waktu dan zakat. Haji adalah salah satu rukun Islam. Bila masuk kategori mampu baik dari segi fisik, ekonomi maupun keamanan, seseorang wajib menunaikannya tanpa menunda-nunda. Kewajiban tetaplah kewajiban meskipun kita harus memilih satu kewajiban prioritas saat dihadapkan dengan pilihan beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Pelajaran kedua, Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan al-birru atau kebajikan yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia menyedekahkan sesuatu yang sejatinya ia perlukan untuk menunaikan ibadah haji. Al-Quran menyebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mendermakan sebagian dari hartamu yang paling kamu cintai. Al-birru merupakan derivasi dari kata barro, ya birru yang berarti berbuat baik atau patuh. Dari kata ini pula berbentuk istilah mabrur. Haji mabrur dengan demikian bukan semata soal pelaksanaan rukun dan wajib haji beserta hal-hal teknis lainnya, tapi juga bagaimana haji membentuk pribadi yang albar, yang baji secara sosial. Pemilik predikat haji mabrur tak hanya meningkat ibadahnya, melainkan juga meningkat kepeduliannya terhadap persoalan di sekelilingnya sepulang dari haji. Artinya substansi mabrur ada pada akhlak, dan karenanya tidak heran bila Abdullah bin Mubarak mendapatkan kemuliaan meski belum berangkat ke tanah suci lantaran rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah selayaknya ibadah yang kita bangun berupa sholat, berupa saum kita membentuk satu kualitas yang lainnya, yaitu kualitas ibadah sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita baik secara zahir maupun baik secara batin, baik di hadapan Allah dan baik di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.